Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifaatul Khairiyah dengan NPM 2201011071. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah dasar-dasar pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dedi Wahyudi MPDI. Dengan kode tugas D196 dengan materi Lembaga Pengindeks Karya Ilmiah DOAJ. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil kerja saya dalam mencari situs web DOAJ tersebut. Baik, masuk poin yang pertama, pengertian DOAJ. Jadi DOAJ adalah direktori daring online yang mengindekskan dan menyediakan akses ke jurnal yang berkualitas, open access, dan pre-reviewed. Semua layanan DOAJ tidak dipungut biaya, termasuk jika jurnal terindeks di DOAJ. Jadi secara detailnya DOAJ itu adalah situs web atau situs ilmiah ya teman-teman, yang memuat berbagai jurnal akses terbuka dari berbagai negara, termasuk negara kita Indonesia ini juga. Jadi teman-teman jika ingin memuat jurnal ilmiah dapat membuka layanan situs web di DOAJ. Lalu semua layanan di DOAJ itu gratis tanpa biaya. Jadi dapat meminimalisir uang kita ya teman-teman. Dan termasuk juga jika jurnal pengguna terindeks di DOAJ. Lalu poin berikutnya ada gambaran umum DOAJ. Dan di sini gambaran umumnya ada 5 gambaran umum ya teman-teman. Antara lain yang pertama, DOAJ itu diluncurkan pada tahun 2003 di Universitas Lund, Swedia. Jadi diluncurkan pertama kali di Universitas Lund, tepatnya di negara Swedia. Lalu yang kedua, DOAJ adalah direktori daring online yang mengindekskan dan menyediakan akses jurnal yang berkualitas, open access, dan peer-reviewed, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal. Lalu teman-teman bisa menemukan atau mencari laman resminya DOAJ, laman resmi DOAJ di www.doaj.org. Jadi teman-teman bisa membuka laman resminya di laman tersebut tadi. Lalu semua layanan DOAJ tidak dipungut biaya, seperti yang sudah saya katakan tadi, gratis. Dan selanjutnya ada tujuan dari DOAJ. Jadi tujuannya itu adalah untuk meningkatkan visibilitas dan untuk memudahkan penggunaan jurnal ilmiah, serta mempromosikan peningkatan penggunaan dan dampak jurnal. Jadi tujuannya untuk meningkatkan visibilitas dan memudahkan kita sebagai pengguna untuk menggunakan jurnal ilmiah dalam DOAJ tersebut, serta untuk mempromosikan peningkatan visibilitas tadi tersebut, dan serta untuk mengetahui dampak dari jurnal. Lalu ada poin berikutnya, yakni persyaratan umum jurnal terindeks DOAJ. Jadi persyaratan umumnya itu ada 2 ya teman-teman. Yang pertama, pengelola jurnal harus mengisi form aplikasi secara daring. Jadi pengelola jurnal itu harus mengisinya dengan secara daring, tidak boleh secara luring. Dan pengisian tersebut nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Lalu sebelum mengisi aplikasi tersebut, sebaiknya pengelola jurnal terlebih dahulu menyiapkan semua informasi yang diperlukan. Jadi kita harus, sebelum mengisinya, kita harus menyiapkan informasi, atau kita harus mencari tahu informasi-informasi secara lengkap sebelum mengisi aplikasi, mengisi form dalam aplikasi tersebut. Dan karena formulir tidak dapat diisi sebagian untuk kemudian dilanjutkan di lain waktu, jadi tujuannya untuk menyiapkan semua informasi itu adalah karena formulir tidak dapat diisi
di lain waktu, jadi harus satu waktu teman-teman. Jadi teman-teman harus benar-benar mendapatkan informasi yang real dan lengkap untuk mengisi form aplikasi di satu waktu. Lalu di sini ada prosedur aplikasi ke DOAJ dan ini yang akan saya jelaskan. Jadi untuk memasuki prosedur aplikasi ke DOAJ, teman-teman dapat melakukannya secara daring, hanya dapat secara daring, tidak boleh secara luring. Dengan mengisi formulir yang tersedia di https://doaj.org/application-new. Jadi teman-teman dapat mengaksesnya di laman tersebut jika ingin mengisi formulirnya. Oke, baiklah teman-teman. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Baiklah, sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.